Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yakni Khairul Anam dari Fakultas Tarbiyah PAI 2A yang akan mempresentasikan mata kuliah media pembelajaran yang bertentangan dengan menelaah kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum merupakan seperangkat peraturan yang berisi tujuan, isi, dan bahan pembelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Adanya kurikulum bertujuan untuk mencapai pendidikan yang lebih berkualitas. Dengan begitu juga dengan tujuan kurikulum Merdeka. Dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya kurikulum yang tepat bagi para pelajar tak akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Tentu saja semuanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di eranya masing-masing. Lalu pada Februari 2022, Kemendikbudristek resmi diluncurkan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yakni adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat para pelajar, dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai bakat yang dimilikinya. Nah, berikut ada beberapa tujuan kurikulum Merdeka yang penting bagi pelajar dan guru. Antara lain, pertama, menciptakan pendidikan yang menyenangkan. Tujuan kurikulum Merdeka yang pertama yaitu menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Kurikulum ini menekankan peserta didik Indonesia pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Dan yang kedua, mengejar ketertinggalan pembelajaran. Salah satu tujuan kurikulum Merdeka yakni adalah mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 tahun lalu. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara yang maju, yang mana siswa diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminati dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, mengembangkan potensi peserta didik, yaitu kurikulum ini dibuat sederhana dan fleksibel sehingga pembelajaran akan lebih mendalam. Dengan adanya kurikulum Merdeka, diharapkan mampu mengembangkan potensi peserta didik, dan hal ini menjadi keunggulan tersendiri, di mana kurikulum ini lebih menekankan pada kebebasan peserta didik. Dan kurikulum ini juga memudahkan para guru dan memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Dari paparan di atas, 3 alasan mengapa kurikulum 2013 dialih menjadi kurikulum Merdeka, yaitu mengkonsepi kompetensi. Sudah tidak asing lagi dengan kompetensi dalam kurikulum 2013, yaitu konsepnya adalah kesatuan antara sikap, pengetahuan, serta keterampilan seorang melakukan suatu kinerja tertentu. Dalam bahasan ini, subjeknya adalah siswa. Yang terjadi dalam kurikulum 2013 yaitu kompetensi diturunkan menjadi 3 komponen berbeda, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal tersebut mengakibatkan guru mengalami kesulitan belajar, mengajar, siswa juga mengalami kesulitan belajar karena proses penilaian yang rumit dan menghabiskan energi untuk membedakan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan tersebut merupakan kekurangan dari kurikulum 2013. Dan yang kedua, tuntutan terlalu tinggi, yaitu murid atau student centered atau berpusat pada siswa, tujuan pembelajaran esensial yang sesuai terhadap perkembangan anak, yaitu yang relevan, realistis, tetapi tetap menantang bagi siswa untuk terus bisa belajar. Dalam kurikulum 2013, tujuan pembelajaran dianggap terlalu tinggi dan dikejar-kejar untuk menyelesaikan banyak materi dalam waktu yang telah ditentukan,
sedangkan daya berpikir siswa berbeda-beda. Akibatnya, guru mengalami kesulitan mengajar dan dengan tuntutan menuntaskan konten sehingga terjebak pada cara mengajar satu arah. Tidak ada ruang kreativitas bagi guru dan murid. Selain guru mengalami kesulitan, hal yang sama juga dirasakan oleh siswa yang harus dituntut mempelajari banyak pelajaran sehingga hanya belajar hafalan dan tidak mendapatkan pemahaman secara utuh. Yang ketiga, batasan waktu terlalu kaku. Satuan pendidikan dan guru dapat melakukan penyesuaian durasi dan kecepatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan konteks lokal dalam kurikulum 2013. Pengaturan durasi atau waktu pembelajaran setiap tujuan pembelajaran dikunci dalam satuan minggu. Tidak bisa disesuaikan oleh guru dan satuan pendidikan. Akibatnya, guru mengalami kesulitan dalam mengajar meski guru mengetahui bahwa siswanya belum paham, tetapi terpaksa melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Selain itu, murid juga mengalami kesulitan dipaksa untuk mempelajari pengetahuan yang terlalu kompleks. Semoga kebijakan implementasi kurikulum Merdeka dapat berjalan dengan lancar dan dapat membantu pemulihan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan adapun kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka, yang pertama, sederhana tapi lebih fokus. Penerapan kurikulum ini membuat murid lebih fokus pada materi yang esensial dan mengembangkan kompetensi murid. Yang kedua, lebih merdeka. Yang dimaksud lebih merdeka yakni adalah dalam pelajaran, murid dibebaskan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai minat dan bakat aspirasinya. Yang ketiga, lebih interaktif. Kurikulum Merdeka juga menawarkan berbagai metode pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru sesuai dengan kapasitas muridnya. Salah satunya melalui pembelajaran berbasis proyek. Dan kekurangan dari guru-guru Merdeka yang pertama yakni kurang matang dalam persiapannya. Dan yang kedua, sistem pengajaran yang belum terencana dengan rinci. Dan yang ketiga, kurangnya kapasitas sumber daya manusia. Dan berikut ada juga kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013. Dan yang pertama, kelebihan kurikulum 2013 yakni menuntut siswa untuk lebih mandiri dan kreatif. Dan dua, kurikulum 2013 melatih siswa untuk lebih mandiri dan inovatif. Siswa tak hanya mendapat informasi dan materi dari guru, melainkan juga dilatih untuk mencari informasi di luar kelas secara aktif. Dan yang kedua, proses penilaian dilakukan dari semua aspek dalam kurikulum 2013. Sikap siswa di dalam kelas juga termasuk salah satu aspek yang dinilai. Karena itu penerapan kurikulum 2013 juga memiliki tujuan yang baik, yaitu mendorong anak untuk memiliki sikap yang lebih baik di sekolah, pada teman, dan juga terhadap lingkungannya. Dan yang ketiga, menekankan karakter kepada peserta didik. Kurikulum 2013 lainnya adalah menekankan pada pendidikan karakter. Hal ini memberikan kesempatan bagi lembaga pendidikan untuk lebih maksimal dalam membentuk peserta didik. Upaya membangun karakter dan juga budi pekerti luhur ini ditekankan pada semua program studi yang ada, sehingga memungkinkan karakter anak bangsa semakin terbentuk. Dan juga ini merupakan kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama, sistem penilaian yang terlalu rumit dan sarana-prasarana yang belum memadai dan merata. Yang kedua, sarana prasarana yang kurang memadai dan merata. Dan yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana yang belum memadai dan merata untuk menjalankan kurikulum 2013. Dan untuk mengajarkan pada siswa secara aktif dan mandiri, terutama jika kurikulum ini akan diterapkan di daerah-daerah yang terpencil, dan akan pastinya lebih sulit karena kurang dari sarana dan prasaranya pada daerah terpencil tersebut. Jadi
sangat disayangkan pada kurikulum 2013 untuk zaman sekarang. Baiklah, cukup sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kesalahan kata mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Ada jendela berjumlah 5. Walau tak bersua, semoga materi ini bisa diterima. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.